Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmohid. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang bagaimana sih sifat zuhud bisa mengatasi masalah pada generasi milenial ataupun generasi Z tentang FOMO. FOMO singkatan dari Fear of Missing Out, adalah suatu fenomena psikologi di mana seorang merasa cemas atau takut bahwa mereka akan melewatkan pengalaman terbaik atau pengalaman yang menarik atau yang penting yang dialami orang lain. Nah, fenomena ini sering terjadi dalam konteks sosial media ataupun individu melalui postingan-postingan di sosial media ataupun aktivitas teman-teman mereka yang menarik, sehingga mereka tertekan karena tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Contoh konkret dalam FOMO ini adalah ketika seseorang melihat teman-temannya melakukan berliburan ke tempat yang menarik, eksotis, ataupun ke pesta-pesta yang ramai, atau mendapatkan suatu prestasi yang mengesankan. Kemudian seorang tersebut merasa cemas bahwa mereka itu merasa tidak berdaya, mereka tidak memiliki pengalaman hal tersebut, dan merasa bahwa mereka tertinggal, hidup kurang memuaskan dibanding orang lain. Penyebab FOMO ditinjau dari segi agama, diantaranya yaitu yang pertama, kurang rasa bersyukur. Dalam Islam, syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi juga mengucap pengakuan dalam hati, tindakan yang sesuai dengan nikmat tersebut, dan penggunaan nikmat tersebut dalam kebaikan. Kurang bersyukur menyebabkan seseorang kurang dan tidak puas dengan yang dimilikinya. Hal ini membuat seseorang terus mencari hal-hal yang dimiliki orang lain, merasa iri dan takut ketinggalan. Orang yang tidak bersyukur cenderung fokus pada apa yang belum mereka miliki daripada menghargai apa yang sudah ada. Ini menyebabkan perasaan kekurangan terus-menerus yang merupakan sifat dasar dari FOMO. Penyebab FOMO selanjutnya yaitu memiliki sifat riya. Nah, sifat riya ini merupakan suatu perbuatan yang ingin mendapatkan pujian atau pengakuan, atau biasa kita sering sebelah dengan sifat sombong. Nah, sifat ini merupakan suatu kemunafikan yang dikecam dalam Islam. Lah, orang yang terjebak dalam riya ini sering memiliki keinginan yang kuat untuk diakui oleh orang lain. Lah, mereka ini berusaha keras untuk mendapatkan prestasi, kekayaan, ataupun pengalaman mereka agar mendapatkan sorotan dari orang banyak. Lah, dan riya hanya memberikan kepuasan yang semu karena didasarkan atas pujian manusia, bukan pujian dari Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Kepuasan ini tidak bertahan lama dan hanya sebatas penyegaran sementara. Nah, ketika orang lain mendapatkan perhatian lebih atau mendengar hal baru, orang riak tersebut perlu terus mengikutinya agar tidak ketinggalan. Nah, hal ini nih yang memperburuk dari FOMO tersebut. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi sifat FOMO? Lah, dalam Islam sendiri kita mengenal dengan namanya sifat zuhud. Lah, zuhud ini merupakan sifat yang tidak terikat pada hal-hal duniawi. Orang zuhud bukan berarti tidak meninggalkan dunia sama sekali, tetapi mereka tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup. Mereka hidup sederhana dan tidak terpengaruh oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak materi ataupun pengalaman duniawi. Mereka mengurangi ketergantungan pada materi-materi yang ada di dunia. Lah, sifat zuhud ini mengajarkan untuk tidak terlalu tergantung pada materi. Orang yang zuhud merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dan tidak terus-menerus mencari hal-hal baru
yang dimiliki orang lain, dan mereka tidak terlalu terikat pada materi. Seseorang tidak akan merasa takut ketinggalan tren atau gaya hidup terbaru. Mereka merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan dan fokus pada kebahagiaan batin. Lah, jika seseorang memiliki sifat zuhud, itu akan membantu mereka tidak terpengaruh dengan perbandingan sosial. Lah, orang-orang zuhud ini lebih fokus pada kehidupan akhirat kelak dan berhubungan dengan Allah SWT daripada mengkhawatirkan yang mereka tidak miliki atau hanya memikirkan pencapaian orang lain. Lah, perbandingan sosial adalah salah satu penyebab utama dari FOMO. Lah, dengan kita mengadopsi sifat zuhud, maka seseorang lebih bisa menerima dirinya dan tidak merasa tertinggal dengan orang lain. Kemudian sifat zuhud ini bisa memberikan kita ketenangan. Nah, mengapa memberikan kita ketenangan? Karena dalam zuhud kita tidak lagi mengejar dunia, dan kita lebih fokus untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu kita mengamalkan ibadah untuk tujuan di akhirat nanti. Kemudian bagaimana sih cara mengamalkan sifat zuhud ini untuk mengatasi FOMO yang terkenal di Gen Z ini? Oke. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita mengurangi konsumsi media sosial. Itu tentu. Mengapa? Karena jika kita mengurangi waktu yang dihabiskan di sosial media, kita dapat membantu membandingkan perbedaan sosial dan mengikuti hal-hal tren yang baru. Jadi kita bisa skip beberapa hal yang tren dan yang harusnya tidak perlu kita ikuti. Kemudian kita yang selanjutnya itu kita meningkatkan rasa bersyukur. Lah, kita selalu mengingat dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, baik besarnya entah kecilnya, kita tetap syukuri. Dan yang ketiga yaitu menyederhanakan gaya hidup sederhana, tidak terlalu mengejar kemewahan atau barang-barang mewah yang mungkin yang orang lain itu anggap itu berharga. Itu kita sederhanakan saja, kita beli apa yang kita butuhkan, bukan suatu kita beli apa yang kita inginkan. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kemudian yang keempat itu bergaullah dengan teman-teman yang memiliki sifat zuhud juga, karena bergaul dengan teman-teman yang memiliki sifat zuhud itu juga akan mendorong kita untuk berbuat zuhud juga, akan berbuat baik juga kan, karena ya lingkungan pertemanan akan sangat berdampak dengan perilaku kita. Kemudian dari beberapa hal yang telah disampaikan, maka perlu kita pahami bahwa zuhud ini perlu dilakukan dengan istiqomah, artinya berkelanjutan, sehingga FOMO yang kita ataupun generasi Gen Z atau milenial hadapi ini itu bisa terobati atau setidaknya mengurangi FOMO yang mereka miliki. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.